Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe pun, saya Etika Lisyana Dewi, Kepala SMP Cahaya Bangsa, Metro Lampung. Kali ini, kami akan berbagi praktik terbaik dalam mengatasi learning loss pada masa pembelajaran jarak jauh terbatas di era kebiasaan baru. Sebelumnya, pada saat pandemi COVID ini sedang berlangsung yang hampir 2 tahun berjalan ini, kami melaksanakan pembelajaran secara daring. Kami bersama tim guru pada awal pandemi COVID melanda, merumuskan platform pembelajaran yang akan diaplikasikan dalam pembelajaran jarak jauh. Karena belajar bukan hanya sekedar mengerjakan tugas, tetapi butuh ruang untuk berkolaborasi dalam memecahkan masalah. Untuk itu, kami mengadakan sosialisasi untuk orang tua dan peserta didik mengenai pengaplikasian platform yang akan kami gunakan dalam pembelajaran jarak jauh, seperti dalam video berikut. Platform yang menjadi salah satu favorit anak-anak Cahaya Bangsa selama daring ini adalah Quizizz. Di Quizizz ini, anak-anak bisa mereview materi melalui game yang menarik dan langsung melihat skor mereka. Latihan soal juga diberikan dalam bentuk online seperti Kahoot. Penggunaan aplikasi Google Classroom dimanfaatkan dengan baik oleh guru-guru Cahaya Bangsa untuk memberikan tugas kepada siswa dan feedback berupa nilai. Di akhir pembelajaran, kami di Cahaya Bangsa School menggunakan Microsoft Office 365 untuk melakukan ulangan harian dan penilaian semester. Dalam prakteknya, tantangan dalam pembelajaran daring ini semakin menarik saja. Mulai dari motivasi peserta didik yang mulai menurun, serta keluhan para orang tua mengenai putra-putri mereka yang semakin terpapar gawai. Hal ini membuat kami SMP Cahaya Bangsa bertekad membuat dan menggelar salah satu program kami untuk meningkatkan pembelajaran bermakna. Salah satunya yaitu webinar caring, dengan tujuan meningkatkan motivasi peserta didik dengan menghadirkan narasumber dan berinteraksi secara maya dengan berbagai profesi seperti dokter hewan, TNI, dan lain-lain. SMP Cahaya Bangsa telah melaksanakan simulasi pembelajaran tatap muka terbatas. Tentunya kami sudah mempersiapkan sarana dan prasarana serta vaksinasi pendidik, tenaga kependidikan, serta peserta didik guna mendukung kelancaran pembelajaran tatap muka terbatas selanjutnya. Peserta didik belajar di sekolah selama 3 kali dalam seminggu dengan protokol kesehatan yang ketat, dengan durasi belajar 2,5 jam setiap harinya, lalu melanjutkan kelas literasi mandiri secara daring di rumah. Pembelajaran tatap muka terbatas dilaksanakan dengan perpaduan pembelajaran secara daring dan luring. Peserta didik yang belum diizinkan datang ke sekolah untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas tetap mendapatkan hak mereka belajar di rumah secara daring dengan menggunakan konferensi video, sehingga mereka bisa berinteraksi secara langsung dengan teman-teman dan guru di sekolah. Metode ini yaitu hybrid learning. Untuk mengatasi learning loss dalam pembelajaran tatap muka terbatas, kami memiliki 2 program. Yang pertama, literasi digital MyOn, dan yang kedua adalah literasi AKR. Literasi MyOn merupakan salah satu program yang berupaya menghidupkan kembali program literasi sekolah. Literasi yang berbasis digital ini menyediakan lebih dari 6.000 judul buku dalam berbagai topik dan genre,
sehingga akan memberikan pengalaman belajar yang berbeda bagi peserta didik. Bukan hanya sekedar reading activity, tapi juga sekaligus listening activity karena ada fitur audio di dalamnya. Setiap peserta didik memiliki English level yang berbeda, sehingga konten bacaan yang diakses oleh siswa akan berbeda pula, disesuaikan dengan kompetensi mereka dan juga minat baca peserta didik. Mudah sekali belajar berliterasi dimanapun dan kapanpun. Pastinya, guru juga bisa memonitor kegiatan literasi peserta didik. Selain memiliki akses dalam literasi peserta didik, guru bersama-sama dengan peserta didik berdiskusi dan mengulas hasil bacaan mereka setelah proses literasi selesai. Saya Mila Fairunisa, salah satu guru di SMP Cahaya Bangsa Metro. Setelah menggunakan aplikasi MyOn, peserta didik lebih memiliki ketertarikan di bidang literasi. Peserta didik dapat memilih buku yang mereka sukai dan dapat membaca dimanapun dan kapan. Selain itu, program literasi digital MyOn dimanfaatkan oleh pendidik dan peserta didik sebagai sumber belajar dalam pembelajaran tatap muka terbatas. Jadi, pengalaman berliterasi yang menyenangkan menjadi sebuah hal yang bisa meningkatkan pemahaman literasi peserta didik sehingga dapat mengatasi learning loss di masa pandemi. Mari bergerak dengan hati, pulihkan pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.